Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, salam toleransi untuk rekan-rekan yang berbeda akidah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan beberapa ayat yang menjelaskan Yesus Kristus itu siapa, atau Isa Al-Masih itu sebagai apa. Dia adalah utusan Allah. Dia diberi Injil dan dijadikan seorang nabi, yang mana bagi orang-orang Nasrani atau saudara kita umat Kristiani mengimani dia sebagai Tuhan. Ini tidak benar menurut Allah SWT dan Al-Quran. Al-Quran meluruskan agar menjadi petunjuk bagi mereka kembali menyembah Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Yesus Kristus said to Bani Israel. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, Dialah Allah, sembahlah Dia Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah jalan yang lurus. Baik, kita mulai dengan surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jesus declared that he is surely the messenger of Allah, given the scripture and to be the prophet. Ya, dia adalah hamba Allah, diberi kitab Injil dan dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Allah has blessing on him wherever he goes. Allah memberkahi dia kemanapun dia pergi. He bade him to establish prayer and pay zakat. Allah memerintahkan dia untuk sholat dan bayar zakat. Ya, Muslim sama dengan kita, umat Muhammad. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakiya. Dia diperintahkan untuk berperilaku baik kepada ibunya dan menjadikan dia tidak sombong. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Yesus berdoa kepada Allah agar dia diberkati pada saat kelahirannya, ketika dia mati, ketika dia dihidupkan kembali, dibangkitkan. Zalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. That is Jesus Christ. Itulah faktanya Yesus Kristus. A word of truth, kebenaran, which they dispute, yang mereka ragukan. Jadi kebenaran yang diragukan, ada yang menganggap nabi, utusan, ada yang mengimani sebagai Tuhan. Ini yang diragukan, dijelaskan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Makana lillahi ayyattahiza min waladin subhana iza kodo amron fa innama yakulu lahu kun fayakun. It is not proper for Allah has a son. Enggak pantas bagi Allah punya anak. Whenever Allah decrees a matter, He just tells it be, and it is.
Bila mana Allah menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadi, maka jadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Jesus also declared that Allah is surely my Lord and your Lord. Worship Him alone, no other God than Allah. This is the straight fact. Ya, Yesus juga menjelaskan dengan singkat bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan kita semua. Sembahlah Dia saja, jangan menyembah selain Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Di dalam ayat lain, ketika orang-orang mengatakan Yesus itu Tuhan, Allah SWT berfirman, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqa. Pada hari penghakiman, Allah bertanya kepada Yesus. Allah bukan tidak tahu, tetapi Allah ingin mendengar kesaksian Yesus sendiri. Apakah Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dia dan ibunya dua Tuhan selain Allah? Oh, Jesus, son of Mary, did you ever ask the people to worship you and your mother as gods beside Allah? Glory be to you, Maha Suci Engkau ya Allah. How could I say I had no right to say? Bagaimana mungkin saya mengatakan yang saya tidak ada hak untuk dikatakan? Jadi Yesus enggak berhak mengatakan sembahlah aku, sembahlah ibuku sebagai Tuhan selain Allah, tidak. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. I never told the people except what you ordered me to say. Worship Allah, your Lord and my Lord. Kecuali sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, di akhir penghakiman, Yesus berserah diri kepada Allah. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika Engkau mengampuni mereka, memaafkan mereka, mereka adalah sesungguhnya hamba-Mu. Apabila Engkau menghukum mereka sesuai dengan kesalahan mereka, sesuai dengan kedurhakaan mereka, sesuai dengan kekufuran mereka, bahwa mereka menyembah selain Engkau, menjadikan aku sebagai Tuhan, berdoa atas namaku, bernubuat atas namaku, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mencegahmu ya Allah. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ingat saudaraku, khusus umat Kristiani, ini ayat-ayat Allah yang perlu kita pikirkan, kita renungkan sebagai solusi terbaik untuk jalan keselamatan dunia dan akhirat. To be happy in the afterlife, no other worship than worshiping to Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah yang akan membawa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inad dina indallahil Islam. Ketika Allah mengatakan satu-satunya agama, apabila kita memeluk selain Islam, berarti melawan kehendak Allah, maka kita akan sia-sia. Wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa bil akhirati minal khosirin. Sia-sia gimana? Nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga, wa ma'wahun nar, dan ditempatkan di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam toleransi.